wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Semuanya pada puasa enggak? Saya puasa, Bu. Pada puasa. Saya tidak, Bu. Enti kenapa enggak? Lupa sahur, Bu. Kesiangan. Iya, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, Nak. Ayo, siapa yang mau pimpin doanya? Coba, Nak Mayang. Aku. Coba Nak Mayang pimpin doanya. Teman-teman, untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Berdoa selesai. Baiklah, sekarang Ibu akan cek kehadiran dulu ya. Mayang Sari. Hadir, Bu. Hadir ya. Rara Badria Salsabila. Hadir, Bu. Nabilatun Nurhana Herpagel. Alfa, Bu. Alfa, Bu. Apa ya? Iya, Bu. Epika Sari. Hadir, Bu. Selfie Aden Yuska Pabanda. Tidak hadir, Bu. Ada yang tahu nggak? Selfie kemana? Sakit, Bu. Ya baiklah. Iya, Bu. Sekarang kita hari ini akan belajar tentang cerita fiksi. Nah, ada yang tahu nggak cerita fiksi itu apa? Saya, Bu. Nah, coba Nak Rara, apa cerita fiksi itu? Cerita fiksi adalah karya sastra yang berisi berbagai cerita, rekaan yang didasari fantasi berdasarkan kejadian nyata. Iya, pinter ya. Sekarang Ibu mau tanya, dongeng itu termasuk cerita fiksi nggak? Ada yang tahu nggak? Ya, termasuk, Bu. Coba, Nak Mayang, dongeng itu apa, Nak? Dongeng merupakan suatu karya sastra lama yang berisi cerita luar biasa dan penuh hayalan atau fiksi yang oleh masyarakat umum dianggap sebagai cerita yang tidak benar-benar terjadi, Bu. Iya, pinter ya. Nah, di sini kita akan belajar pada tema 8, daerah tempat tinggalku. Tema 1, lingkungan tempat tinggalku pada pembelajaran. Dengan kompetensi dasar, mencermati tokoh-tokoh yang terdapat pada cerita fiksi. Indikatornya, mengetahui contoh cerita fiksi. Tujuannya, dengan menyimak video tentang cerita fiksi, siswa dapat mengetahui jenis cerita fiksi dan tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita fiksi. Nah, sekarang Ibu ada video dongeng yang berjudul Pinocchio. Ada yang mau lihat nggak? Saya, Bu. Saya, Bu. Baiklah. Saya, Bu. Apakah sudah terlihat? Belum, Bu.
Iya, Bu, terlihat, Bu. Ya, Bu, sudah. Sudah ada. Dahulu Ada sekali, caranya nggak? di sebuah kota kecil, hiduplah Ada, seorang Bu. mainan yang sudah tua bernama Dip. Dia menjual mainan kayu buatannya untuk bisa bertahan hidup. Satu-satunya yang disesali pembuat mainan ini ialah karena dia tidak memiliki anak. Suatu hari saat berjalan di hutan, Gepetto menemukan kayu yang tepat untuk mainan barunya. Ini kayu yang kucari. Aku akan membuat boneka yang indah dengan kayu ini. Gepetto memanggul kayu itu dan membawanya ke bengkel kerjanya. Dia menaruh kayu itu di atas meja dan mulai memahat. Tiba-tiba terjadi sesuatu yang tak terduga. Dia mendengar suara dari kayu itu. Ah! Gepetto awalnya kaget, tapi kemudian berpikir bahwa Gepetto melanjutkan memahat. Tapi kemudian mendengar suara yang sama lagi. Ah! Aku pasti sudah sangat tua. Aku terus saja mendengar suara-suara. Gepetto terus bekerja. Pertama-tama kepala boneka terbentuk. Lalu diikuti oleh tangan dan kaki. Gepetto akhirnya menyelesaikan boneka itu. Dia pun duduk di kursi dan mulai beres-beres. Di saat itulah dia mendengar suara lain. Halo? Gepetto melihat sekeliling dan terkejut, tapi dia tak melihat siapapun kecuali boneka kayunya. Jadi dia melanjutkan pekerjaannya. Setelah beberapa lama, boneka kayu itu melompat dari kursi dan mulai menari di ruangan itu. Melihat hal ini, Gepetto berjuang agar tidak pingsan. Ya ampun, boneka kayu ini hidup. Tentu saja itu bukan anak sungguhan, tapi boneka itu tertawa, berbicara, dan bermain seperti seorang anak. Gepetto memegang boneka itu di tangannya. Mulai sekarang, namamu adalah Pinocchio, nak. Gepetto dan Pinocchio memulai masa-masa bahagia mereka bersama. Tiba waktunya bagi Pinocchio untuk bersekolah. Tapi Gepetto tidak punya uang untuk membelikan peralatan sekolah untuk Pinocchio. Oleh karena itu, dia menjual mantelnya dan memberi uang itu kepada Pinocchio. Pinocchio membawa uang itu dan pergi ke sekolah dengan senang hati. Melihat-lihat semua toko, orang, dan pasar di sepanjang jalan. Tiba-tiba, dia melihat kerumunan orang di depan. Untuk mencari tahu apa yang terjadi, dia menuju kerumunan itu. Karena sangat pendek, dia sulit melewati orang-orang untuk bisa ada di depan. Yang dia lihat adalah tenda warna-warni. Itu adalah tenda sirkus. Badut di depan tenda sedang memanggil-manggil pelanggan. Pinocchio penasaran ingin melihat ada apa di dalam tenda itu. Tapi badut itu menghentikannya. Kau tak boleh masuk kecuali kau membayar. Pinocchio berpikir sebentar dan ingat akan uang yang diberikan Gepetto untuk sekolahnya. Aku punya uang. Pinocchio mengeluarkan uang dari sakunya dan memberikan kepada badut itu. Di dalam tenda itu sangat menyenangkan. Dia melihat boneka kayu dimainkan di panggung di tengah tenda. Hei, mereka juga terbuat dari kayu. Dengan melompat ke panggung, Pinocchio mulai menari bersama boneka-boneka itu. Tetapi penonton pertunjukan itu marah kepadanya. Pemilik sirkus yang berada di atas panggung sambil memegang tali boneka sangat senang melihat boneka yang hidup. Sebuah boneka tanpa tali akan menghasilkan uang banyak untukku. Pikirnya. Dan setelah pertunjukannya selesai, dia menangkap Pinocchio dan mengurungnya di sangkar. Pinocchio sangat sedih karena dia tidak mematuhi perintah Gepetto untuk langsung pergi ke sekolah. Jadi dia mulai menangis.
misalnya Pinocchio. Seorang peri muncul di sampingnya. Kau seharusnya melakukan yang diperintahkan ayahmu, tapi kulihat kau sudah menyadari kesalahanmu. Itulah kenapa aku menyelamatkanmu, tapi jangan ulangi kesalahan yang sama lagi. Pinocchio sangat senang dan menyeka air matanya. Tapi aku tak punya uang. Bagaimana aku bisa pergi ke sekolah? Peri itu mengucapkan mantra dan uang pun muncul di tangan Pinocchio. Jangan buang-buang uang. Pergilah langsung ke sekolah. Peri membawa Pinocchio keluar dari sirkus. Sambil bernyanyi gembira, Pinocchio berjalan menuju sekolah sekali lagi. La 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 la. Melihat Pinocchio yang bernyanyi bahagia, seekor rubah licik dan temannya menghadang jalan Pinocchio. Dan mereka membuat rencana untuk mengambil uang Pinocchio. Kau mau kemana? Kau terlihat senang sekali. Aku mau membeli peralatan sekolah dan pergi ke sekolah. Uang ini takkan cukup untuk membeli peralatan sekolah. Jika kau lakukan sesuai perintah kami, kau akan punya uang lebih banyak. Kau ingin aku melakukan apa? Berikan uangmu dan kami akan menanamnya di lapangan ajaib dan kau akan memiliki pohon uang. Kau bisa pergi dan memetik uangnya kapanpun kau membutuhkan. Pinocchio yang lugu percaya pada semua ucapan rubah itu dan menyerahkan semua uangnya. Sambil membawa lari uang itu, rubah dan kucing pun segera pergi. Karena ditinggal sendirian, peri muncul lagi di samping Pinocchio. Kenapa kau masih belum sampai sekolah? Apa kau sudah dapatkan peralatan tulis dengan uang yang kuberikan? Sebenarnya peri tahu bahwa Pinocchio memberikan uangnya ke rubah. Peri memperingatkan Pinocchio, jangan berbohong padaku, atau aku akan menghukummu. Pinocchio tidak mendengarkan peri dan tetap berbohong. Aku beli peralatan sekolahnya, tapi ketinggalan. Segera setelah Pinocchio selesai berbicara, hidungnya mulai memanjang. Apa kau mengatakan yang sejujurnya? Ketika mengatakan kebohongan lainnya, hidung Pinocchio terus memanjang dan memanjang. Pada akhirnya, dia bahkan tak bisa menggerakkan kepalanya. Tapi kenapa? Apa yang terjadi? Akhirnya Pinocchio menyadari kesalahannya dan memberitahu peri semua yang dialami. Melihat Pinocchio telah berbuat yang benar, peri mengembalikan hidungnya menjadi normal. Aku mengampunimu karena kau mengatakan yang sebenarnya. Dengan mantra lain, peri mengembalikan uang yang diambil oleh rubah. Dan sekali lagi memperingatkan Pinocchio untuk tidak membuang uangnya lagi. Dengan memegang uang di tangannya sambil bernyanyi, Pinocchio mulai berjalan lagi. Tapi kali ini, dia menghadapi jenis bahaya lain. Pemilik sirkus yang pernah menangkapnya dahulu berdiri di hadapan Pinocchio. Karena berhasil melarikan diri, pemilik sirkus sangat dendam pada Pinocchio. Dia ingin menghukum Pinocchio. Dia menangkap Pinocchio dan melemparkannya ke laut. Saat Pinocchio terjatuh ke laut, dia tidak tenggelam. Dia mengambang di air karena dia terbuat dari kayu. Pinocchio sangat suka mengambang dan mulai berenang dengan menggerakkan tangan dan kakinya. Dan sesuatu terjadi ketika dia berenang ke tepi. Hei, apa yang terjadi? Di mana aku? Pinocchio tiba-tiba menemukan dirinya ada di tempat gelap. Dia melihat sekeliling tapi tidak bisa melihat jalan keluar. Sebenarnya, Pinocchio ditelan oleh ikan raksasa dan kini berada di dalam perut ikan itu. Sementara itu, Geppetto mengkhawatirkan Pinocchio dan pergi mencarinya. Pinocchio. Pinocchio. Akhirnya, Geppetto telah mencapai tepi pantai tempat Pinocchio dilemparkan ke laut. Dia bertanya pada nelayan apakah mereka pernah melihat putranya. Salah seorang nelayan ingat anak laki-laki yang dicari Geppetto dan bilang bahwa anak itu terjatuh ke laut. Geppetto meminta bantuan nelayan itu.
Karena nelayan itu tahu bahwa Geppetto adalah orang baik, dia lalu menolongnya. Dan dia memberikan perahu kecil kepada Geppetto untuk menyelamatkan Pinocchio. Geppetto naik ke perahu dan berlayar ke lautan. Setelah beberapa saat, tiba-tiba badai besar mulai terjadi. Perahu kecil itu tak bisa lagi menahan ombak besar sehingga hancur. Dan Geppetto mendapati dirinya berada di tengah laut. Geppetto sudah tua dan tidak tahu cara berenang, jadi dia mulai tenggelam jauh ke dalam laut. Tepat saat itu, ikan raksasa yang telah menelan Pinocchio juga menelan Geppetto. Geppetto meluncur ke dalam kerongkongan ikan itu dan menuju ke perut ikan. Dan Geppetto mendengar suara anak kecil menangis. Geppetto tentu saja langsung mengenali suara itu. Pinocchio, anakku, aku akhirnya menemukanmu. Aku khawatir sekali. Mendengar suara ayahnya, Pinocchio memeluk Geppetto sambil menangis. Aku minta maaf karena tidak mendengarkan nasihat ayah. Maafkan aku. Aku akan selalu mematuhi perintahmu. Karena melihat Pinocchio sungguh menyesal, peri memutuskan untuk menolong mereka. Peri membawa Geppetto dan Pinocchio keluar dari perut ikan dan menerbangkan mereka ke tepi pantai. Sejak saat itu, Pinocchio menjadi anak laki-laki yang sangat pintar dan selalu menuruti nasihat ayahnya. Dia pergi ke sekolah setiap hari, dan pulang sekolah dia langsung membantu ayahnya bekerja di bengkel. Peri melihat bagaimana Pinocchio telah menjadi anak yang baik dan memutuskan untuk memberinya hadiah. Suatu malam, saat Pinocchio tidur, Peri mendatangi tempat tidurnya dan mengucapkan mantra. Keesokan paginya, Pinocchio bangun untuk bersiap ke sekolah seperti biasanya. Saat Pinocchio bangun dari tempat tidur, dia menyadari ada sesuatu yang berbeda. Pertama-tama dia melihat tangannya, lalu tubuhnya. Dia terkejut. Dia tidak terbuat dari kayu lagi. Dia kini anak laki-laki dengan tubuh manusia. Dia melompat dari tempat tidurnya dan berlari ke ayahnya. Ayah, ayah, lihat aku. Melihat Pinocchio yang kini telah menjadi anak laki-laki sungguhan, Geppetto sangat bahagia. Akhirnya aku memiliki putra sesungguhnya. Ayah dan anak mereka berpelukan sambil menangis bahagia. Pinocchio tak pernah berbohong lagi, dan hidupnya selalu berada di... Nah, setelah kita menonton video tadi, Ibu ada pertanyaan nih. Siapa tokoh utama yang terdapat pada cerita dongeng tersebut? Siapa yang tahu? Ada yang tahu nggak? Aku. Coba Nak Mayang. Pinocchio, Bu. Pinocchio, ada yang lain nggak? Nggak ada ya? Iya, bener ya. Bagus sekali. Nah, selanjutnya. Apa yang terjadi setiap kali Pinocchio berbohong? Ada yang tahu nggak? Saya, Bu. Coba Nak Epi. Ini, Bu, setiap kali Pinocchio berbohong, hidungnya akan memanjang, Bu. Bener nggak jawaban dari Epi? Benar. Benar. Bener ya. Mau lagi nggak pertanyaannya? Lagi-lagi. Lagi, Bu. Dalam perjalanan ke sekolah, Pinocchio bertemu dengan dua orang asing yang mengikutinya. Ada yang tahu nggak siapa mereka? Aku, Bu. Ya, coba Nak Rara. Rubah dan kucing. Rubah dan kucing ya. Bener nggak? Benar, Bu. Bener ya, pinter. Lanjut ya. Nah, sekarang Ibu punya satu pertanyaan lagi nih. Pesan apa yang dapat kita ambil dari cerita dongeng Pinocchio?
Siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Coba, Nak Rara. Pesan yang kita ambil dari cerita Pinocchio adalah kita harus patuh kepada orang tua dan kita tidak boleh berbohong. Iya, bagus ya. Ada yang mau menambahkan, enggak? Saya, Bu. Coba, Nak Epsi. Dan kita tidak boleh menyerah dalam keadaan apapun, Bu. Iya, pinter ya. Nah, setelah kita menjawab pertanyaan tadi, ada yang bisa nggak menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Saya, Bu. Coba, Nak Rara. Hari ini kita belajar tentang pengertian dongeng, pengertian fiksi, menonton video Pinocchio, dan juga kita mengambil pesan moral dari cerita Pinocchio tersebut. Kita tidak boleh berbohong dan juga harus patuh kepada perintah orang tua. Iya, Ya, itu, pinter Bu. ya. Ada lagi nggak? Sama, Bu, kayak Rara. Sama ya, baiklah. Itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Coba nama yang pimpin lagi doanya, Nak. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Berdoa selesai. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.